Fase puncak ibadah haji di Ar-Musnah telah berakhir hari Rabu ini. Jemaah haji yang mengambil nafar sani mulai didorong dari tenda di Mina ke hotel di Mekah. Berakhirnya fase Ar-Musnah disambut sukacita oleh jemaah dan petugas. Mereka diberangkatkan ke hotel Mekah menggunakan bus. Jemaah diimbau untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum melakukan tawaf ifadah dan sa'i. Dengan kondisi-kondisi yang selama di Arafah, di Muzdalifah, dan di Mina cukup menguras tenaga. Oleh karena itu, begitu sampai di Mekah, kita harapkan dan kita himbau agar jamaah kembali untuk refresh kembali tenaganya, ya, staminanya. Ketika sudah fit, baru melaksanakan tawaf ibadah. Kecuali jamaah yang langsung akan kembali ke Indonesia. Ini kita perbolehkan untuk langsung melakukan tawaf ibadah dan juga rangkaian kegiatan haji lainnya. Usai mabit di Mina, jemaah mulai melakukan lempar jumrah. Lempar jumrah pada malam hari lebih lengang dibandingkan dengan siang hari. Jumlah jemaah haji pada malam hari relatif lebih sedikit, sehingga waktu melempar jumrah lebih cepat. Kepadatan jemaah hanya terjadi sebentar saat masuk area Jumarat. Pemilihan waktu malam hari juga untuk menghindari cuaca terik pada siang hari. Karena kita ambil di malam hari, jadi udaranya juga nggak terlalu panas. Dan ternyata begitu kita muter, awalnya kelihatan padat, tapi ternyata begitu sudah di dalam daerah Jumarat, itu ternyata lengang. Dan pembimbing kita juga cukup baik untuk mengarahkan kita ke sisi-sisi di mana Jumarat itu ternyata ada yang sisinya itu sepi gitu, sehingga kita bisa merapat ke arah dinding. Selengkapnya mengenai rangkaian ibadah haji, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV, Yasir Nenek Ama di Mina, Arab Saudi. Selamat malam Haji Yasir. Malam ini masih ada sejumlah jemaah yang memilih lempar jumroh karena menghindari cuaca terik di siang hari. Selanjutnya apalagi yang para jemaah akan lakukan yang bisa Anda ceritakan kepada kita? Selamat sore waktu Arab Saudi, Mario dan juga saudara. Saat ini di Arab Saudi waktu sore jelang maghrib begitu. Dan memang kalau dilihat di belakang saya ini adalah salah satu jalur menuju ke lokasi pelemparan jumroh. Kondisinya jauh lebih lengang dibandingkan sebelumnya karena jemaah haji Indonesia dan sebagian besar jemaah haji dunia ini lebih memilih untuk mengambil nafar awal. Nafar awal ini artinya adalah melakukan pelemparan jumroh lebih awal, yaitu pada 10 hingga 12 Zulhijjah. Sementara itu nafar akhir, yaitu hari ini adalah batas akhir jemaah haji untuk melakukan pelemparan jumroh begitu. Nah, pemilihan waktu memang menjadi salah satu alternatif yang disampaikan oleh kepada para jemaah haji karena di sini cuacanya sangat ekstrim. Panasnya sangat ekstrim, kita ketahui dampaknya ini sehingga menyebabkan banyak jamaah haji yang meninggal dunia. Tercatat dari pemerintahan Arab sendiri menyatakan bahwa ada sekitar 500 lebih jamaah haji yang meninggal dunia akibat mengalami heat stroke ataupun dehidrasi akibat cuaca yang ekstrim, di mana dari 500 lebih jemaah ini sebagian besar adalah jemaah asal Mesir begitu. Nah, setelah melakukan pelemparan jumroh, nanti akan dilanjutkan dengan melakukan satu lagi wajib haji, yaitu tawaf wada ataupun tawaf perpisahan begitu. Nah, kalau kami rombongan haji khusus Patuna ini rencana esok hari baru akan melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Itu berarti kami akan bergerak dari tempat tinggal transit ataupun hotel transit yang ada di Azizia ini menuju ke Mekah, kemudian melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan. Setelah itu baru menyelesaikan rangkaian ibadah haji, baik rukun haji maupun wajib haji. Ini untuk beberapa kelompok jemaah haji khusus begitu. Berbeda dengan jemaah haji khusus nanti kalau jemaah haji reguler mereka belum sebagian besar belum melaksanakan rukun haji yang lain, yaitu melaksanakan tawaf dan juga sa'i yang masuk dalam rangkaian rukun haji, yaitu tawaf ibadah dan juga sa'i. Jadi setelah mereka melakukan pelemparan jumroh, kemudian mabit di Mina, mereka akan bergerak menuju ke Mekah untuk melaksanakan rukun haji terlebih dahulu, menyelesaikan rukun haji. Setelah itu barulah nanti akan beristirahat, kemudian menyelesaikan wajib haji yang lain. Memang pengaturan pelaksanaan rukun haji maupun wajib haji ini harus diatur sedemikian rupa oleh pemerintah sehingga tidak terjadi penumpukan jamaah di satu titik. Ini kemarin yang sempat menjadi concern dari pemerintah terkait dengan bagaimana kondisi maktab
ataupun tenda menginap di Mina yang ternyata tidak bisa mengakomodir jumlah jemaah Indonesia. Salah satu penyebabnya karena memang lokasi maktab ataupun tenda di Mina ini yang tidak bertambah, luasnya tidak bertambah, jumlahnya tidak bertambah, sedangkan jumlah jemaah haji Indonesia ini bertambah, sehingga perlu adanya pengaturan shifting begitu. Nah, shifting yang diberlakukan ini terkadang tidak bisa berjalan dengan rapih sehingga terjadi penumpukan jemaah. Contohnya ketika ada shift A, begitu mereka harus menuju ke tenda untuk menginap, kemudian di jam-jam tertentu mereka harus sudah keluar dari tenda sehingga bisa dimasuki oleh kelompok jemaah lain, namun karena mereka tidak keluar dari tenda tersebut sesuai dengan jadwal, sehingga pada saat jemaah berikutnya harus datang, nah ini yang terjadi penumpukan. Hal ini yang menyebabkan akhirnya beberapa jemaah akhirnya tidak bisa mendapatkan tempat tidur untuk mabit, kemudian juga dampaknya akhirnya mereka harus berada di area-area luar dari tenda itu sendiri. Sebenarnya berdasarkan sejumlah aturan terkait dengan mabit di Mina ini diberlakukan tidak harus 1 malam penuh begitu, namun bisa dilakukan mabit setengah malam. Ini yang juga kami lakukan begitu, sehingga ketika kami mabit setengah malam di Mina, selanjutnya kami bisa kembali ke hotel transit untuk melakukan persiapan lempar jumroh. Nah, setelah ini nanti jemaah haji akan menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf wada. Ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian rukun haji dan wajib haji, Mario. Dan setelah kami melakukan tawaf wada, itu berarti semua rangkaian ibadah haji baik rukun maupun wajib haji sudah selesai kami lakukan, Mario. Ya Yasir, singkat saja, ini pergantian jadwal jemaah lempar jumroh ini apakah melibatkan PPIH atau juga pihak dari Arab Saudi saja? Untuk shifting ini sendiri sebenarnya menjadi otoritas dari PPIH begitu. Jadi memang untuk lokasi jamaah yang berada di maktab ataupun tenda mereka masing-masing ini nih otoritas dari PPIH sendiri. Nah, yang berkaitan dengan pemerintahan Arab Saudi adalah mereka hanya menyediakan tenda. Begitu. Jadi memang tidak bisa langsung pemerintah Indonesia ataupun penyelenggara haji dari Indonesia yang datang ke sini untuk menyiapkan tenda, namun terkait dengan jumlah tenda, luasan tenda, lokasi tendanya di mana itu harus bekerja sama dengan pemerintahan Arab Saudi. Mario. Terima kasih Yasir atas laporannya dan semoga ibadahnya lancar dan kita tunggu kepulangannya kembali ke Indonesia. Amin.